Berkesan Jai Ijes berlatih bareng Timnas Indonesia di Jakarta. Penggawa anyar Timnas Indonesia Jai Ijes memberikan kesannya usai melakoni sesi latihan perdana bersama skuad Garuda di Stadion Madia Jakarta pada hari Senin 18 Maret malam. Sesi latihan itu sebagai persiapan untuk menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret mendatang. Ia tampak sangat menikmati sesi latihan perdananya bersama Timnas Indonesia tersebut. Namun, bek milik Venezia itu sempat merasa kepanasan selama berada di Jakarta. Panas, tapi itu bagus. Tentu saja itu berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain. Namun saya suka, sedikit lembab dan sedikit matahari, jadi itu bagus. Ujarnya kepada awak media. Jai Ijes resmi berubah status menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Bek berusia 23 tahun itu melakukan sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada saat itu. Ia pun merasa sangat senang akhirnya bisa mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sangat bagus, senang berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, jadi saya bersemangat berada di sini, sambungnya. Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin dari 2 laga di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tim Garuda saat ini harus rela menempati posisi juru kunci klasemen sementara. Namun, Jai Ijes merasa skuad Timnas Indonesia saat ini diisi oleh para pemain yang berkualitas dan mereka bisa semakin meningkatkan kualitas tim Garuda. Saya pikir seperti yang Anda lihat, kami memiliki tim yang bagus dan kami bekerja sama dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memperbaiki apa yang kami bisa saat ini, tandasnya. Pesiwar Mark Lok, Vietnam sekarang takut lawan Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Mark Lok ikut meramaikan pesiwar laga melawan Vietnam. Ia meyakini kalau Vietnam sekarang takut dengan Garuda. Ia pun buka suara untuk menanggapi pernyataan bek Vietnam Do Duy Man yang mengaku bingung kalau timnya akan menghadapi Indonesia atau Belanda. Hal itu terkait dengan banyaknya para pemain keturunan Belanda yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Yang terbaru ada Tom Haidar Ragnar Oratmangun yang sudah sah menjadi WNI. Sebelumnya sudah ada Nathan Joaon, Jai Ijes, Justin Hubner, Ivar Jenner, Ravel Struijk, Sandy Walsh, hingga Sandi Patinama. Ya Indonesia lah, semuanya kan orang Indonesia, tapi oke, mungkin lahir di Belanda atau apapun. Saya mengerti, Vietnam mungkin beberapa tahun mereka cuma main lawan pemain asli yang lahir di Indonesia. Dan sekarang mereka melihat banyak hal berbeda di Timnas Indonesia. Mereka juga takut dan mereka melihat kita di Piala Asia 2023 dengan banyak keturunan. Prestasi kita naik dan akhirnya menang lawan Vietnam, kata Mark Lok menjawab pernyataan Do Duy Man. Sebelum pemain keturunan Belanda belum sebanyak sekarang, Vietnam sendiri sudah merasakan kekalahan dari Indonesia. Mereka dikalahkan Indonesia 0-1 di Piala Asia 2023 yang saat itu Garuda belum diperkuat oleh Tom, Nathan, Ragnar, hingga Jay. Terlepas dari bertambahnya para pemain keturunan di skuad Garuda sekarang, ia tetap mewaspadai Vietnam. Ia pun meyakini sang lawan pasti akan berupaya membalas kekalahan mereka di Piala Asia yang lalu. Kemarin pasti Vietnam tidak senang, tapi kita harus kasih paham di lapangan. Siapapun yang main harus maksimal, ucap Mark Lok. Timnas Indonesia sendiri akan 2 kali menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong protes jersey Timnas Indonesia bikinan Erspo. Jersey Timnas Indonesia yang diproduksi oleh Erspo mendapat protes dari Sinteyong. Juru taktis skuad Garuda itu tak main-main. Karena protesnya langsung diutarakan ke perwakilan Erspo yang datang ke Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin malam waktu Indonesia Barat tanggal 18 Maret 2024. Sinteyong berbincang dengan perwakilan Erspo setelah Timnas Indonesia menjalani latihan perdana jelang menghadapi Timnas Vietnam.
dia tak sendiri karena beberapa asistennya dan manajer timnas Indonesia Sumarji juga turut mendampingi. Coach Shin protes, ada sedikit rasa tak nyaman soal jersey latihan. Tadi dari pihak Erspo langsung kasih respon, kata Sumarji. Dikatakan Sumarji setelah adanya protes dari Sinteyong, dari pihak aparel akan langsung melakukan perhatian jersey. Juru taktik asal Korea Selatan itu merasakan bahan jersey latihan tidak langsung menyerap keringat, akan langsung diganti sesuai yang diinginkan. Tadi memang kelihatan tidak bisa menyerap keringat sehingga Coach Shin katakan harus diganti, tuturnya. Sumarji memberi apresiasi kepada pihak Erspo karena cepat tanggap. Mereka menjanjikan bakal segera melakukan pergantian pada hari ini. Paling lambat lusa, hari ini baru diinformasikan hari ini mau dijahit dan dicetak. Kalau bisa mengejar ya besok atau lusa, ujar Sumarji. Dikatakan oleh Sumarji protes dari Sinteyong kepada Erspo cuma untuk jersey latihan, bukan pertandingan yang akan digunakan melawan Vietnam pada Kamis malam waktu Indonesia Barat 21 Maret 2024 nanti. Ragnar Uratmangun dan Tom Haye resmi jadi WNI. Penyerang Fortuna Sittard Ragnar Uratmangun mengaku senang setelah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Meski memakan waktu lama, tetapi ia sangat senang mimpinya untuk menjadi WNI bisa terwujud. Dia bahkan langsung bicara timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Ragnar Uratmangun dan Tom Haye menjalani proses pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Semula dua pemain keturunan Belanda itu dijadwalkan mengambil sumpah pada 12 Maret 2024. Tetapi tertunda karena adanya dokumen yang belum ditandatangani oleh DPR. Sementara usai proses pengambilan sumpah, Ragnar Uratmangun pun mengaku sangat senang. Meski harus memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses naturalisasinya, tetapi ia tetap senang mimpinya bisa terwujud. Tentu saya sangat senang. Ini memakan waktu yang lama, tapi saya sangat senang bahwa akhirnya terwujud, kata Ragnar Uratmangun di Jakarta Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 26 tahun itu pun berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Bahkan Ragnar Uratmangun menjelaskan timnas Indonesia bisa melakukan banyak hal karena berisikan pemain muda potensial. Tentu saja saya berharap kita bisa mencapai Piala Dunia dan saya bisa membantu tim. Saya pikir kita bisa melakukan banyak hal dengan tim ini. Kami adalah kumpulan anak muda, jadi itu harapan saya, pungkasnya. Meski sudah menjadi WNI, tetapi Ragnar Uratmangun dan Tom Haye dipastikan tidak akan bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Namun, keduanya berkesempatan bermain saat skuad Garuda bertandang ke Maidin National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024 mendatang.